Eh, Maaf ya Erik, kayaknya aku harus pulang sekarang. Tunggu Riz, aku masih pengen ngobrol sebentar. Erik, aku benar-benar harus pulang. Banyak yang harus aku urus di rumah. Rasanya belum sempat ngobrol banyak sama kamu. Ya, ngobrolnya cukup di sini aja. Aku nggak bisa lama-lama. Kalau gitu, kapan kita bisa ketemu lagi? Nggak ada jadwal pasti Erik. Oke, aku ngerti. Senang bisa ketemu kamu sebentar hari ini. Yang harus dipikirin sekarang, kerja dulu, cari duit dulu. Wanita dewasa apalagi yang pintar-pintar, lihat laki-laki itu sudah mapan atau belum. Kerja dulu. Tapi kerja apa? Modal nggak punya, ilmu juga pas-pasan. Ngelamar kesana sini udah pasti ditolak. Aduh, Lili, gimana aku bisa bikin kamu yakin sama aku? Ponok, pagi-pagi bukannya bantu malah duduk santai. Dari tadi mah pikir kamu lagi ngapain, ternyata bengong. Kamu tuh enak banget ya hidupnya. Mbak, aku lagi mikir serius. Tadi Mas Tanto bilang hidup itu harus jelas. Wanita itu lihat laki-laki dari kerjaannya. Aku harus berubah, Mbak. Aku nggak bisa terus-terusan kayak gini. Halah, besar omonganmu. Sekarang ngomongnya kerja-kerja. Kerja apa coba? Jangan cuma kayak mikir doang, tapi hasilnya nol. Terus aku harus gimana ya, Mbak? Tenang aja Pon, rezeki udah ada yang ngatur, nggak bakal ketuker. Loh, itu kan kata-kata aku, Mbak. Rasain, biar tahu gimana rasanya tiap kali denger omonganmu itu. Aku serius, Mbak. Masa aku harus kalah sama orang lain terus? Aku harus punya penghasilan, biar bisa dihargai. Biar bisa... Biar bisa apa? Bisa nikahin artis. Jangan mimpi ketinggian. Yang jelas kerjaan kamu sekarang itu bukan mikirin cewek, tapi nyuci baju. Dari tadi ember numpuk mesin cuci diem. Operatornya malah duduk di sini. Astaga, Mbak. Aku lagi ngomong serius ini. Aku juga pengen berubah. Pengen punya masa depan. Lah, siapa juga yang larang kamu berubah? Silakan aja. Cuma kalau ngomong doang gak ada tindakan, ya sama aja kayak kentut. Bunyi doang, baunya gak enak. Aku capek, Mbak. Mau mulai dari mana aja bingung. Orang-orang udah mandang rendah aku. Apa aku nggak pantas bahagia? Jadi laki-laki gak usah lebay kamu Pon. Hidup itu dijalani aja, bukan dikeluhin tiap hari. Kamu itu dari dulu kebanyakan mikir, tapi jarang gerak. Kalau beneran mau buktiin, mulai aja dari hal kecil. Misalnya tuh, nyuci baju. Dari tadi aku ngomong dalam gini, endingnya suruh nyuci baju lagi. Loh, itu kan kerja juga. Daripada bengong mikirin yang gak jelas, lagian kalau kamu rajin, seenggaknya ada nilai plus. Aduh, ya udahlah, aku nyuci sekarang. Sayang, maaf ya, aku agak lama. Habis anterin Naila, tadi mampir sebentar ke minimarket. Sekalian beli buat stok di kulkas. Nggak apa-apa sayang. Sayang, pasti kamu capek ya. Tiap pagi ngurusin aku, Naila, rumah, terus masih sempat belanja juga. Kalau aku bisa lihat, aku yang mau antar Naila, mau jemput juga, mau rasain gimana jadi ayah yang utuh. Sayang, Tadi aku duduk di sini ngebayangin Naila berangkat sekolah. Aku pengen banget pegang tangannya, jalan bareng ke gerbang, atau nanti sore berdiri nungguin dia pulang. Rasanya jadi ayah beneran, tapi sayang, kamu jangan ngomong gitu. Kamu udah jadi ayah buat Naila, meski nggak bisa antar jemput dia. Ayah itu bukan soal siapa yang antar atau nungguin di gerbang. Ayah itu soal siapa yang ada di rumah, yang doain, yang jadi sandaran. Dan itu kamu sayang. aku masih belajar sayang. Kadang aku takut karena aku ini gak sempurna. Jangan pernah ngomong gitu lagi. Naila butuh kamu, dan aku juga butuh kamu. Kita ini lengkap justru karena ada kamu.
Kadang aku ngerasa iri. Orang tua lain bisa dengan gampangnya antar anaknya sekolah, jemput sekolah. Sementara aku cuma bisa duduk di rumah, nunggu cerita dari kamu sama Naila. Justru itu, cerita-cerita dari Naila itu berharganya luar biasa. Dia cerita karena dia percaya, karena dia merasa ayahnya ada buat dia. Kamu gak sadar ya? Tiap kali dia selesai ngomong, matanya selalu nyari kamu. Walau kamu gak lihat, aku bisa lihat itu jelas. Naila gitu. Iya, dia mungkin belum ngomong banyak, tapi dia udah mulai sayang sama kamu. Oh iya, nanti waktu jemput Naila, kamu ikut ya? Ikut jemput Naila. Iya, aku pengen Naila lihat kalau ayahnya ada. Meski kamu gak bisa lihat, tapi kamu tetap bisa nunjukin kalau kamu ada buat dia. Ya udah sayang, aku mau ikut. Naila pasti seneng dijemput mama sama ayahnya. Tunggu sebentar, jangan buru-buru pergi. Ada yang bisa saya beresin lagi, Pak? Bukan soal kerjaan. Saya cuma mau tanya pendapat sederhana. Kalau saya ngerti maksudnya, saya coba jawab, Pak. Kalau ada sebuah buku lama, setelah bertahun-tahun buku itu muncul lagi di depan mata. Menurut kamu, apa yang biasanya orang lakukan? Kalau saya sih biasanya penasaran, Pak. Pengen tahu kelanjutannya. Tapi ada juga orang yang lebih milih nutup lagi, ditaruh di rak. Kalau dibuka lagi, menurutmu salah? Ya nggak salah juga, Pak. Cuma buku lama itu kertasnya rapuh. Harus hati-hati. Kalau buru-buru bisa rusak. Jadi semua tergantung pembacanya? Iya, Pak. Ada yang sabar ngerawat, ada juga yang cuek sampai akhirnya rusak sendiri. Kalau buku itu dulu bukan ditinggalkan karena bosan, menurut kamu masih layak buat dibaca? Kalau memang bukunya milik Bapak, sah-sah aja dibaca lagi. Kalau ternyata ceritanya masih sama persis seperti dulu, bisa jadi rasanya beda, Pak. Bukunya sama, tapi pembacanya sudah berubah. Bacaan yang dulu terasa indah, sekarang bisa lebih dalam, atau malah terasa asing. Kalau begitu, lebih baik buku itu disimpan lagi atau dibuka sekali lagi? Kalau saya, dibuka lagi aja, Pak. Buku lama biasanya justru paling berharga. Sayang kalau cuma ditaruh, berdebu, nggak pernah disentuh. Kalau ternyata halamannya nggak lagi seperti yang saya ingat? Itu resiko sih, Pak. Justru di situ menariknya. Kita bisa tahu apakah kita siap menerima perubahannya. Toh nggak ada salahnya membuka lagi. Menarik jawabanmu. Baiklah, kamu boleh kembali bekerja. Oh iya, Pak, siap. Nah, ini baru kelihatan lagi nih batang hidungnya. Dari mana aja kamu, Pon? Tadi nyuci baju belum dijemur, kau udah ngilang. Aku keluar, Mbak. Nyoba cari kerja dekat sini. Lah bagus kalau gitu. Terus gimana hasilnya? Tadi ke rental PS ujung gang, katanya butuh orang jaga. Terus diterima? Ya enggak. Orang yang dicari yang ngerti mesin PS. Aku kan bisanya cuma ngawasin bocah ribut. Ya jelas ditolak, Pon. Mereka butuh orang kerja, bukan satpam cilik. Habis itu aku ke fotokopian dekat SD. Itu kan gampang, tinggal pencet tombol. Baru pencet sekali, kertas langsung nyangkut. Aku tiup biar keluar, malah disuruh pulang. Ya ampun, Pon. Mesin fotokopi itu bukan seruling. Lah, di rumah aja kalau dispenser macet aku tiup langsung bisa lagi. Aduh. Terus ada lagi? Terakhir aku mampir ke bengkel tambal ban. Kenapa milih itu? Kamu ngerti tambal ban? Enggak, tapi aku pikir tinggal nambal doang. Kayak nambal ember bocor pakai plastik. Astagfirullah, Pon. Ban sama ember itu nggak sama. Makanya aku langsung disuruh pulang, Mbak. Kata orang bengkelnya, aku lebih cocok jadi pelanggan aja. Aduh, Pon. Mbak udah nggak ngerti lagi sama kamu. Kerja nggak bisa, mikir nggak nyambung. Kalau ngomong bikin kepala pening. Mending kamu pulang aja ke kampung. Jangan, Mbak. Aku nggak mau balik kampung. Di sana malah lebih susah. Nggak ada kehidupan di sana.
Nah terus di sini kamu pikir enak? Kamu cuma numpang makan, numpang tidur, bikin Mbak tambah pusing tiap hari. Dari dulu udah dibilangin, sekolah itu penting. Tapi kamu keras kepala. Aku sekolah kok. Iya sekolah, tapi cuma tahan sampai kelas 3 SD. Coba kalau dulu kamu nurut sekolah, mungkin sekarang nggak kayak gini nasibmu. Sekolah tinggi juga belum tentu sukses, Mbak. Banyak tuh yang lulus kuliah malah nganggur. Aku kan realistis. Realistis apanya? Kamu tuh males. Kalau dari dulu kamu rajin sekolah, sekarang nggak mungkin bingung cuma buat cari kerja jadi tukang tambal ban. Ya udah tenang aja, Mbak. Rezeki itu udah ada yang ngatur, nggak bakal ketukar. Tuh kan, omongan itu lagi. Dari dulu kamu ngelesnya itu terus, sekarang rasain sendiri. Coba rezekimu ketukar beneran, ketukar sama orang rajin. Ya jelas kamu tetap nggak kebagian apa-apa. Ya jangan disumpahin gitu juga, Mbak. Ini kita udah mau berangkat sayang. Iya sayang, Oh, emang ini jam berapa? sekarang jam 12:30. Loh, Naila masih agak lama dong pulangnya. Kok kita buru-buru banget berangkatnya? Emang masih lama, tapi aku sengaja ajak kamu berangkat lebih awal. Emangnya kenapa? Ada urusan lain? Bukan urusan, lebih ke ajakan. Aku mau ajak kamu duduk sebentar di kafe dekat sekolah Naila. Sambil nunggu jam pulang, kita bisa ngopi-ngopi santai. Ternyata istri aku ini pinter juga cari alasan buat kencan ya. Apa sih sayang? Kencan apaan? Aku cuma nggak mau kita langsung nunggu di parkiran sekolah, kayak orang lagi ngetem. Lagian, kapan lagi sih kita bisa duduk berdua, nggak mikirin macem-macem? Iya juga ya. Makanya, aku pengen kita manfaatin waktu. Sekalian biar kamu bisa ngerasain suasana baru. Siapa tahu bikin hati lebih adem. Kalau gitu, ayo aku serahin sepenuhnya ke kamu sayang. Pokoknya selama bareng kamu, aku nggak pernah keberatan. Ayolah, berantap kalau gitu. Aroma kopinya wangi banget. Iya, di sini juga suasananya tenang. Makanya aku suka. Gak berisik kayak tempat lain. Pas banget buat kita. Aku jadi ngerasa kayak lagi kencan pertama sama kamu. Ah, sayang ini. Udah jadi ayah juga. Masih aja ngomongnya kayak anak ABG. Tapi serius sayang, walau aku nggak bisa lihat, tapi aku bisa ngerasain. Suara musik pelan, aroma kopi, dan suara kamu di depanku. Rasanya sadu banget. Kalau aku yang bikin lengkap itu bukan kafe atau suasananya, tapi karena aku bisa duduk di sini sama kamu dan lihat senyum kamu. Kamu itu selalu bisa bikin aku merasa berharga. Padahal aku tahu kamu bisa aja dapat hidup yang lebih jauh sempurna kalau nggak sama aku. Sayang, jangan pernah ngomong gitu lagi. Aku pilih kamu karena aku yakin kebahagiaan aku ada di sini, di samping kamu. Aku nggak tahu gimana caranya balas semua ini. Tapi satu hal yang aku janjiin, aku bakal jagain kamu semampu aku sampai kapanpun. Itu aja udah cukup sayang. Aku nggak butuh janji besar. Yang aku butuh cuma kamu tetap ada di sini, bareng aku dan Naila. Kadang aku masih suka mikir, gimana kalau aku dulu nggak berani ambil keputusan? Mungkin aku nggak bakal duduk di sini sekarang, bareng kamu, nungguin anak kita pulang sekolah. Berarti aku harus sering-sering ngajak kamu ke kafe nih, biar kamu inget terus kalau pilihan kamu nggak salah. Iya, tapi jangan sering-sering juga. Nanti Naila protes, dikira kita pacaran terus. Ya emang kita pacaran terus kan? Bedanya sekarang halal. Iya deh, iya. Sayang, aku mau ke toilet dulu ya. Kamu tunggu di sini dulu. Aku sebentar kok. Iya sayang. Jadi pria itu yang dulu sempat dipilihkan buat kamu. Erik, apa maksud kamu? Jadi benar, pria yang duduk sama kamu itu
pria pilihan orang tua kamu. Maksud kamu Arga? Bukan Erik, dia bukan orang itu. Kalau gitu, siapa dia? Dia suamiku. Ya berarti benar kan dia orangnya? Bukan dia Erik, bukan dia orangnya. Dia suami kamu, tapi bukan dia. Aku masih nggak ngerti, Riz. Kamu nggak perlu ngerti Erik. Maaf, dari tadi aku lihat kalian. Kebetulan aku juga lagi ngopi di kafe ini. Dan kalian terlihat romantis. Tapi dari tadi aku lihat dia nggak pernah benar-benar menatap kamu. Karena dia nggak bisa lihat. Oh, pantesan. Yang penting aku sama dia saling ada. Itu cukup buatku. Kamu selalu bisa bikin kata cukup terdengar indah. Padahal dulu kita sama-sama tahu rasanya nggak pernah benar-benar cukup.